Sobat Citana, kembali bersama saya Dr. Ana. Ini hari Lebaran, hari kedua. Saya bingung bikin konten apa, tapi yang jelas sebenarnya kalau Lebaran tuh saya lebih cenderung di rumah sih gitu loh, karena yang penting sebenarnya ngumpul sama orang tua kan. Cuman kali ini saya mau nunjukin salah satu tempat yang menurut saya rekomendasi banget buat teman-teman kalau liburan ke Jakarta, dan nggak mahal, rakyat. Terus juga kalau kalian pernah lihat Instagram saya pernah foto diorama Museum Nasional, dan fotonya itu saya post di Instagram saya. Waktu itu pakai kamera sih, bukan pakai handphone. Jadi sebenarnya waktu itu lagi belajar fotografi. Nah, sekarang saya mau ke tempat diorama Museum Nasional. Ini ramai banget. Kalau kalian mau lihat nih, ramainya segini ya. Ini ramainya nih. Tanya mau lihat ramenya kayak gimana nih, rame banget tuh, rame banget kan, rame banget di dalamnya. Ini cerita pendirian Borobudur tahun 824 sebelum Masehi. Nah, ini Sumpah Palapa oleh Gajah Mada yang menyelesaikan perang Sadeng tahun 1331. Ini armada perang Majapahit abad ke-14. Ini kayaknya ada deh di salah satu foto aku yang aku post di Instagram, tapi aku nggak tahu apa aku jadi post apa enggak. Jadi ini pertempuran pembentukan Jayakarta atau yang kita kenal sebagai Jakarta sekarang. Jadi ada pengaruh Portugis tahun abad ke-16 berkuasa di Malaka, terus mengirim Fathahillah dan pasukannya pada tahun 1527 dan merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Aku suka gambar belakangnya itu, langitnya itu keren. Kalau yang ini armada dagang Bugis abad ke-15, di mana pelayaran orang-orang Makassar dan Bugis mulai abad ke-15 sudah meliputi seluruh Nusantara. Kayaknya orang Bugis itu terkenal banget ya dengan kemampuan melautnya. Atau aku di Wakatobi juga banyak orang Bugis di sana. Tebak ini apa yuk? Ini perang Makassar, Sultan Hasanuddin yang membuka pelabuhan Makassar untuk negara-negara yang ingin berhubungan dagang dengan Makassar. Ya, tapi Sultan Hasanuddin memang ini ya, tegas, dia menentang adanya penjajahan Belanda dan tidak mau ada monopoli perdagangan oleh Belanda. Sehingga akhirnya timbul peperangan. Dia memimpin perang dari 8 sampai 9 Agustus tahun 1668 dan mempertahankan benteng Sumbaupu. Aku pernah ke benteng itu. Nanti deh kalau kapan-kapan kalau aku ada rezeki kita ke Makassar, kita mampir lagi ke benteng itu. Jadi guys, aku suka sejarah itu memang karena aku suka banget baca buku sejarah tuh dari SD bahkan, dibanding pelajaran lain ya. Selain sejarah tuh biologi lah yang aku suka. Jadi ini bukan kayak karena mau bikin konten terus aku ngajakin kalian lihat ini udah dari SD itu sering banget. Salah satu tuh museum tuh sebenarnya yang aku mau ajakin tuh sebenarnya Fathahillah, cuman belum sempat kayaknya sekarang. Sama museum aku lupa namanya, itu paling sering Satria Mandala, tapi belum sempat Satria Mandala sama Fathahillah. Nah terus yang ini perlawanan Pattimura 1817. Waktu konferensi London 1819 Belanda buka kembali di Indonesia, sementara di Maluku mereka juga menjalankan monopoli perdagangan, tapi rakyat Maluku tidak mau menerima dan di bawah kepemimpinan Pattimura tahun 15 Mei 1817. Nah itu benteng Durstede di Saparua. Ya, kalau 2000 itu pakai apa? Ini juga kayaknya ada di foto aku sebelumnya. Dan ini salah satu yang favorit aku justru di antara ya semua pahlawan tuh favorit ya, cuman favorit aku tuh Diponegoro sama Cut Nyadin. Dan perang Diponegoro itu tahun 1825 sampai 1830.
Akhirnya kaum ulama bersama kaum adat melawan Belanda, dan salah satu pahlawannya itu Tuanku Imam Bonjol. Sebut perang Imam Bonjol itu tahun 1821 sampai 1837. 1859 sampai 1905 itu ada perang Banjar, itu di Kalimantan. Batu bara, minyak, karet. Nah, Belanda berusaha menguasai juga, dan rakyat Banjar juga melalui siapa juga Pak kalau Kalimantan? Ayo adik-adik. Sebenarnya adik-adik belajar nggak sejarah? Kalau di Kalimantan itu Pangeran Antasari 1859 tapi 1905. Ayo adik-adik ada yang bisa nebak nggak ini di mana? Ini di Aceh, perang Aceh tahun 1873 sampai 1904. Nah, di Aceh juga melawan Mayor Jenderal Kohler namanya. Mudah-mudahan namanya benar ya aku nyebutnya. Bahkan panglimanya Kohler itu gugur dalam pertempuran di halaman Masjid Agung Baitur Rahman. Teman-teman Aceh nih pasti bangga banget deh sama ini. Jadi di Aceh juga melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, sekarang ini tetangganya Aceh, yaitu di Sumatera Utara. Perlawanan Sisingamaraja tahun 1877 sampai 1907. Dan perlawanan ini mendapat bantuan dari rakyat Aceh dan Minangkabau. Jadi dari zaman Belanda aja sebenarnya kita tuh udah bersatu ya untuk melawan penjajah. Cuman mungkin karena strateginya mereka kan terpisah-pisah ya, dari satu daerah ke daerah lain kan nggak ada komunikasi ya. Mungkin kalau ada komunikasi seperti zaman sekarang ya mungkin lebih mudah ya untuk melakukan perlawanan. Bentrokan pertama dengan Belanda di perlawanan Sisingamaraja itu 15 Februari 1878 supaya mereka meninggalkan Tapanuli. Berikutnya 1848 sampai 1849 yaitu pertempuran Jagaraga. Di mana yuk? Aku juga baru tahu nih, ternyata di Jagaraga itu di Bali, di mana Belanda memaksakan penghapusan peraturan Tawan Karang yang diakui sebagai lembaga hukum adat di Bali, tetapi ditolak oleh Buleleng dan Karangasem. Walaupun dalam serangan Belanda pada tahun 1840 Buleleng dan Karangasem dapat diduduki, namun semangat juang rakyat tetap berkoar dan mereka menyiapkan pertahanan di Jagaraga. Dalam Jagaraga berakhir dengan gugurnya seisi pura yang lebih dikenal sebagai Puputan Jagaraga. Wow. Jadi hampir semua daerah ya ada kisahnya. Ini serangan paksa yang dikerjakan oleh Belanda 1830-1870 karena ada krisis keuangan bagi Belanda. Karena kan menghadapi perang itu kan butuh dana finansial, terutama perang di Diponegoro ya, yang benar-benar mengakibatkan krisis keuangan bagi Belanda, sehingga Gubernur Jenderal Van der Bos, mungkin ini gambar gubernurnya ya, memaksa rakyat di tanah Jawa menanami sebagian besar tanah dengan tanaman yang laku di Eropa. Tanaman laku di Eropa itu nila, kopi, teh, lada, gula, kayu manis gitu. Jadi jangan sepelein lah barang-barang seperti itu ya, ternyata untuk memperjuangkan barang-barang seperti itu leluhur kita tuh sampai berjuang nyawa ya. Jadi hargailah, maksud aku kalau kalian lagi makan ya, aku jadi ngerti kenapa semua makanan tuh harus dihabisin dan disyukuri. Nah, yang gak kalah penting nih juga bertepatan juga ya, kita baru kemarin kan tanggal 21 April hari Kartini, yaitu Ibu Kartini yang lahir tahun 1879 dan akhirnya wafat di tahun 1964, dan terbukti pada akhir abad 19 kebutuhan akan pendidikan dikejar oleh kaum wanita. Nah, ini salah satu buah pikiran Kartini, yaitu adalah surat-surat yang dia kirim kepada sahabat-sahabat karibnya di negeri Belanda yang kemudian dihimpun dalam buku Hadis Gelap Terbitlah Terang. Jadi perempuan juga masuk nih dalam perjuangan untuk memperdekakan rakyat Indonesia. Ini kalau orang merdeka itu sebenarnya bukan hanya fisik ya, tapi pemikiran. Jadi kalau kamu pikirannya masih sempit, jangan kita belum, bukan kamu sih, saya juga, kita pikiran masih sempit, jangan kita memang belum merdeka.